Anda kembali dilapor polisi pemirsa, aksi perampokan menggunakan senjata tajam oleh seorang pria terjadi di sebuah minimarket di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Pelaku berhasil membawa kabur uang tunai sebesar 17 juta rupiah. Inilah detik-detik aksi perampokan sebuah minimarket di Jalan Letjen Suprapto, Senen, Jakarta Pusat yang terekam kamera pengawas. Aksi nekat tersebut diawali pelaku yang mengenakan helm dan masker masuk sambil menutup teralis minimarket. Berpura-pura menumpang ke kamar kecil, pelaku kemudian mengeluarkan sebilah pisau dan mengancam kedua karyawati yang tengah bersiap untuk menutup toko. Karena merasa terintimidasi, dua karyawati minimarket langsung menuruti permintaan pelaku. Seluruh uang dari dalam laci dan mesin kasir dimasukkan ke dalam kantong plastik. Dari aksi perampokan 4 Mei lalu, pelaku berhasil membawa kabur uang tunai sebesar 17 juta rupiah. Pelaku juga mengikat dua karyawati tersebut. Tanggal 4, kurang lebih sekitar jam setengah 10 lah. Saya dapat laporan dari warga ada kerampokan di Alfa Jalan Letjen Suprapto. Perampoknya 2 orang, lantas perampoknya itu diikat 2 orang karyawannya. Menurut keterangan dari saksi korban, 2 perempuan tersebut penjaga kasir sempat diancam dengan senjata tajam, kemudian diikat dengan tali rafia di dekat kamar mandi, kemudian uang hasil penjualan tersebut diambil semua oleh pelaku. Tak hanya melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi, polisi juga tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku yang telah diketahui identitasnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Untuk mengetahui aksi perampokan menggunakan senjata tajam oleh seorang pria di sebuah minimarket di kawasan Senen, kita bergabung dengan reporter Esra Ambarita dari Polsek Senen, Jakarta Pusat. Selamat pagi Esra, bagaimana perkembangan kasus terkini terkait dengan perampokan di minimarket di kawasan Senen? Ya, Wilson, Baby, dan juga pemirsa, hingga kini memang dibenarkan bahwa pada 4 Mei 2022 lalu telah terjadi penggasakan maupun perampokan pada sebuah minimarket, tepatnya di Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, di mana memang ini juga dibenarkan oleh Kompol Ari Susanto pada keterangan media beberapa waktu lalu. Namun untuk rilis resminya belum bisa disampaikan untuk hari ini, dan jika kita melihat ke belakang atau kronologinya, hal ini bermula dari ditutupnya minimarket atau ketika jam operasi minimarket tutup pukul 10 malam, di mana terdapat 2 pegawai yang memang bersiap untuk menutup garasi dari minimarket. Kemudian secara tiba-tiba si pelaku datang menggunakan helm dan masker dan langsung menguasai lokasi serta menodong kedua pegawai, di mana pelaku meminta atau berhasil membongkar dari brankas dan mengambil uang sebanyak 17 juta rupiah. Di mana hal ini juga turut dikonfirmasi dari pegawai minimarket maksud kami, dan memang dari kesaksiannya pegawai mengaku jika si pelaku sempat mengaku bahwa pelaku mengaku sakit hati kepada perusahaan yang antara dipecat. Namun untuk kronologi ini memang masih dalam penyelidikan oleh tim penyidik, dan sampai saat ini kami belum mendapat informasi lebih lanjut terkait dari kasus ini. Wilson, Baby. Baik, terima kasih Esra Ambarita atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain pemirsa, seorang ibu muda di Kabupaten Tebo Jambi melukai anaknya sendiri dengan kapak. Akibatnya, bocah laki-laki berusia 13 bulan itu menderita luka bagian pinggang dan tulang retak. Bocah laki-laki berusia 13 bulan ini dilarikan ke RSUD Sultan Taha Saifuddin Tebo Jambi. Ia menjadi korban penganiayaan ibu kandungnya sendiri, RWR, dengan kapak. Akibatnya, korban luka robek di bagian pinggang dan juga menderita tulang retak. Penganiayaan diketahui nenek korban yang berusaha menghentikan aksi pelaku. Pada saat kejadian, ayah korban sedang bekerja. Usai menganiaya anaknya, pelaku bersembunyi di kebun sawit hingga akhirnya ditangkap polisi. Percobaan pengayunan yang ketiga, itu si saksi merupakan nenek korban ini berusaha mencegah untuk tidak terjadi pembacokan itu, berusaha merebut kapak
kapak ini dan membuang kapak tersebut dengan maksud untuk menyelamatkan si anak, si korban. Kemudian si pelaku langsung melarikan diri ke dalam kebun. Menurut ibu muda berusia 20 tahun ini, ia menganiaya sang anak karena tak lagi dekat dengannya dan menuding ibu mertua akan mengambil anak itu. Polisi terus mendalami motif perbuatan pelaku, termasuk memeriksa kejiwaannya. Dari Kabupaten Tebo Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Sungguh miris ya Wilson ya, ini seorang ibu bacok anak sendiri yang baru berusia 13 bulan. Betul. Nah, ini juga masih harus menjadi perhatian seluruh warga karena kita tahu juga ada yang namanya baby blues Baby yang blues memang mungkin saja karena motifnya masih diselidiki sampai dengan saat masih ini diselidiki dan saat ini pihak kepolisian juga akan bekerja sama dengan pihak rumah sakit dan juga pihak psikolog setempat untuk memastikan keadaan psikologis sang ibu. Makanya dari itu sebelum memiliki anak, alangkah lebih baiknya ya Wilson, memang sudah siap mental. Betul bukan sekali. hanya siap finansial, bukan hanya siap apa-apa saja, tapi juga mental dari sang ibu sendiri. Dan Selain juga harus itu juga punya teamwork ya betul, dengan sang teamwork suami. dengan sang suami dan juga keluarga. Jadi mungkin Setuju. tinggal di tempat keluarga ini bisa saling membantu agar pertumbuh kembang sang anak ini bisa baik ke depannya dan juga mental dari sang ibu dan juga sang ayah bisa tetap baik juga. Yang penting ibu tidak merasa sendirian ya Wilson ya. Betul, Ini makin bisa depresi, bahkan akhirnya melakukan hal-hal yang sebenarnya di luar pikiran sang ibu. Betul. Kita ke informasi lain pemirsa, pembunuhan sadis gemparkan warga desa Bonto Minasa, kecamatan Bulukumba, Sulawesi Selatan. Seorang suami tega membunuh istri dan anaknya sebelum akhirnya bunuh diri. Duka menyelimuti keluarga Sainuddin, warga Balangriri, Desa Bonto Minasa, Bulukumba, Sulawesi Selatan. 3 orang dalam satu keluarga terbujur kaku, tewas dalam pembunuhan tragis. Ironisnya, pembunuhan dilakukan kepala keluarga Sainuddin yang menghabisi istri dan anak sulungnya dengan tombak saat keduanya tengah tertidur. Pelaku akhirnya bunuh diri setelah melakukan tindakan kejinya. Kasus pembunuhan ini terungkap setelah anak bungsu pelaku memergoki aksi ayahnya dan segera meminta tolong pada warga. Diduga pembunuhan sadis ini dilakukan karena pelaku mengidap gangguan jiwa. Selama ini pelaku mengonsumsi obat penenang, namun 3 hari terakhir obat penenang habis dan pelaku tak bisa mengendalikan tindakannya. Pelaku ini memang sudah lama mengalami stres dalam hal ini gangguan jiwa. Pertama kali melihat itu anaknya sendiri yang sempat lolos pada waktu itu, dan itulah yang minta tolong. Datanglah keluarganya, namanya itu Pak Jupri. Terus itu yang telepon hubungi keluarganya termasuk Pak Jupri dan Pak Desa. Selanjutnya ketiga jenazah akan dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Kesal dimarahi karena menganggur dan malas-malasan, seorang anak di Pekanbaru Riau tega membacok ayah kandungnya. Beruntung, korban hanya alami luka ringan, sementara pelaku berhasil diringkus setelah buron. Andrean, warga Jalan Riau Ujung, Kota Pekanbaru Riau, tak berkutik saat diringkus polisi di tempat persembunyiannya. Ia akhirnya digelandang ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Bersama pelaku, polisi amankan sebilah golok yang digunakan pelaku menganiaya ayah kandungnya. Dari pemeriksaan awal, pelaku tega menganiaya ayahnya karena kesal dimarahi saat ia tengah bermalas-malasan dan menganggur. Tak terima dimarahi, pelaku lantas menganiaya korban dengan parang yang ada di kamar pelaku. Waktu itu sekira jam 8, orang tuanya datang ke kamar si pelaku dari tes HP dengan cara mohonkan bangun. Mendengar hal tersebut, si AP ini merasa kesal dengan suara itu, dan itu dia bangun. Sewaktu di kamar itu ada parang ini biasanya digunakan untuk ke kebun, ada kebun di belakang rumahnya. Itu yang punya parang itu, dia keluar dari pintu belakang, itu arah ke samping, ketemu sama orang tuanya. Melihat orang tuanya di pintu depan, langsung diayunkannya berupa parang. Namun waktu itu orang tuanya menangkis dengan tangan kiri. Dari tangkisan itulah tangan orang tuanya ada luka. Akibat penganiayaan, korban Ojim 50 tahun alami luka di bagian tangan dan kaki. Nyawanya selamat karena saat penganiayaan terjadi, istri korban berteriak meminta tolong pada warga, sehingga pelaku ketakutan dan memilih kabur. Kini akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman di atas 5 tahun penjara.
Pemirsa, Bang Ano akan hadir sesaat lagi di segmen selanjutnya. Tetap dilapor polisi.